tak hirup bener-bener deket. Jadi kayak inhaler gitu ya? Inhaler gitu, nggak kebau sama sekali. Hasil swab keluar 4 hari 5 hari, ternyata positif. Sampai nggak bisa bangun segala macam, aku putusin buat nggak masuk dulu deh. Kayaknya harus istirahat full total. Sorry, itu gejala awalnya apa? Kenapa dia putusin nggak masuk? Kenapa nggak putusin Adam? Soalnya Adit nggak mau sama aku. Itu yang terpenting ya. Iya. Sora Lovers kembali di Sora Podcast. Yeay. Mantap, enggak. Ini Ada. kameranya dua, kita lihat kemana? Kemana nih? Aja. Hai, hari ini Sora Podcast bersama saya Restu Bagus dan Saya Aditya Putra Dinata dan pastinya. Vanka. Ada Vanka Dean dengan Instagram Pankat, bisa di follow nanti Iya. di follow. Terima kasih. Mantan pasien corona atau COVID-19 atau coronavirus disease 19. Ya, ini ngomong-ngomong soal COVID-19. Ngapain bos? Jauh. Social Ngomong-ngomong distancing. soal ini aku duduknya gini aja kali Enggak ya. apa-apa. Nih ngomong-ngomong soal COVID-19 Yes. sama Corona itu kan adalah satu buah highlight yang besar di tahun 2020 guys. Benar. Di masa pandemi ya, di tahun 2020. Tapi sebelumnya kita nggak pengen ngomongin itu. Kita pengen ngomongin tentang COVID-19. Lah iya. Enggak, kita mau ngomongin soal apa aja yang sudah terjadi Benar. di sepanjang tahun 2020 atau bahasa kerennya kaleidoskop. Kaleidoskop. Kita ini ya kayak rap 2020. 20 rap Artinya apa, rap? bubble. Enggak, bubble rap. Jadi pencet bunyi. Memang Adit itu adalah seorang native speaker. Kemarin kan habis itu kan. Habis ada video acara call dia sama jadi bule. narasumber full English. Keren banget Adit ya. Bisa nggak sepanjang podcast ngomong bahasa Inggris? I'm sorry, which What you're talking about? Oke, kita mau ngomongin kaleidoskop 2020. Benar. Ingat nggak dari Januari sampai Desember, walaupun dari Maret sampai Agustus tuh kayak nggak kerasa. Iya, kita merem. Yes, merem. Kayak merem doang, karantina tiba-tiba udah September, Oktober, November, dan sekarang Desember. Yes. Ingat nggak apa aja nih 2020? 2 Februari pertama kali COVID di Indonesia itu 2 Februari apa 2 Maret ya? Di Indonesia tuh kalau nggak salah sih Februari akhir. Februari Februari akhir. akhir, ya. Akhirnya ada satu pasien pertama di mana aku sedang KKN. Oh masih deh? Masih KKN Masih. tuh, masih KKN yang mengharuskan pulang ke Jakarta gitu kan. Sedih sih emang, tapi ya bagaimana lagi? Health is number one. Oke, jadi memang COVID itu benar-benar health is number one. Ujar seorang konsumen Garpit. Paru-paru apa kabar? Iya. Jadi memang COVID-19 hadir di Indonesia di akhir Februari kurang Benar. lebih. Sampai terus lockdown kan Maret. Oh iya. Lockdown Maret ya. Jadi Ya. kalau nggak salah pasien yang pertama adalah 3 orang ya, yang Dari mana seniman yang dari Jakarta. Mereka orang Depok. Oke. Oh, mungkin iya. mungkin bisa dikasih gambar di sini ya. Jangan nutup dong. Oh sorry. Dong. Di sini. Yang edit nanti research ya tolong. Ya. Tolong. Ada 3 orang pokoknya Jangan cewek edit semua. doang. Harus research biar pinter. Alvin tolong. Oke. Habis doang. Next ngomongin Ya. COVID. Ngomongin COVID, emang COVID nggak kelar-kelar. Udah gitu ditambah banyak banget kayak tokoh-tokoh dunia juga yang meninggal. Betul. Ya kan, mulai dari almarhum Glenn Fredly. Betul sekali. Udah gitu Bukan gara-gara COVID ya, memang kita gara-gara- kehilangan sosok. Kobe Bryant. Ya. Udah gitu pemerannya Black Panther siapa? Chadwick Boseman. Lalu lanjut Wait, lagi siapa lagi ya? Michael Jackson. Michael Jackson. Udah lama. Maradona Maradona. gitu. Jadi emang seharusnya kita tuh sebagai orang yang aware dengan COVID-19, kita tuh sekarang Benar. mandiri ya. Jadi jangan pakai Genius, pakai mandiri. Dipip, makasih Mandiri ditunggu ya Ibu. Karena ini ya kemarin tuh as we can see kan banyak banget yang mungkin COVID masih belum terlalu banyak yang kena. Terus Benar. ada yang keluar teori-teori kalau ini tuh bohongan lah dan segala macam. Karena sampai sekarang masih banyak yang Konspirasi percaya dan segala kalau macam. COVID itu adalah sebuah konspirasi belaka untuk meraup profit. Kaum Ya. elit. Betul. Tapi kok kita kena, padahal kita kaum elit. Nah, Iya sih. Kita, aku. Aku nggak kena sih. Aku kena. Kamu nggak tahu. Sorry. Rekeningku harus pakai 2 ATM biar kelihatan digitnya gitu. oh. Banyak sekali kan. Nol-nolnya. Orang sombong matinya gosong. Yes. Jadi kalau kita ngomongin COVID, kemarin circle terdekat kita Adit ya, Benar. ya. Circle terdekat di Solo Radio, Adit apalagi aku yang satu program.
ngerepotin. Kayak kenapa sih gitu ya. Dia korban dia. Tidak semua positif tuh positif ternyata, termasuk positif COVID ya. Iya. Oke, jadi emang Vanka Ini kemarin Vanka lagi sempet- minum jahe ya. Jadi masih masa pemulihan nih sekarang ceritanya nih. Healing mentally and Yeah. financially. Buat Stroll Lovers yang belum tahu, Vanka itu sempat menjadi salah satu orang yang terpapar virus corona. Yes. Ya, menjadi salah satu orang yang menjadi pasien corona dan alhasil kamu Bapak nggak di karantina ya? Enggak Enggak ya? Enggak. Nggak di karantina. Restu di karantina 10 hari. 10 hari. Tapi nggak apa-apa, maksudnya COVID-19 itu bukan penyakit yang nggak boleh disepelein, tapi juga berbahaya. Jangan digampangin juga. Jangan digampangin. Pokoknya jangan panik lah. Benar, dan sebenarnya kalau udah kena COVID ya udah kayak karantina aja, selesai masalah gitu kan. Betul. Bukan sebuah penyakit yang kayaknya wah harus dijauhin, harus apa gitu. Emang kita jauhin Vanka bener. Sebelum COVID, dari sebelum COVID. emang kita hubungannya renggang. Jadi gini loh, kalau kamu tuh punya teman atau keluarga yang pernah kena COVID atau mungkin sekarang Benar. lagi kena COVID, itu bukan aib guys. Yes, that's right. Jadi kalau perlu malah kita dekati, kita kasih perhatian lebih, kita kasih sayang, kita care, Yes. biar mereka juga cepat penyembuhannya. Karena fun fact sih, terus kan si COVID ini kan nyerang imunitas tubuh ya. Yeah. As we know kalau misalnya kita stres atau kita sedih, imun tuh pasti langsung drop banget. Yeah. Benar. Dan fun fact-nya, kemarin kan aku sakit bareng sama pacarku COVID juga. Sorry Yes. Adit. Oke, ya. Terus pacarku juga kena COVID. Dan healingnya tuh lebih cepat aku, karena aku happy terus, aku main game dan segala macam. Aku nggak mikir lah, walaupun kerjaan ditolak dan segala macam. Tapi kan bodo amat gitu. Sedangkan dia lebih yang kayak mikir banget. Dia tuh nggak sembuhnya tuh lama banget. Dan tau nggak, bener-bener sembuh saat dia tuh udah bisa jalan-jalan, muter-muter, walaupun cuma naik mobil doang. Habis itu sembuh. Terbukti emang sebenarnya dibarengin dengan vitamin dan juga mood yang baik gitu. Emang imun tuh Imun. ternyata penting banget ya, namanya Iya. kita take care of myself. Oh, keren. Oh man. Oh man, goddamn. Take care of ourselves. Yes. I mean it. Oke, sekarang kita mau denger dari Vanka nih. Awalnya gimana sih Van? Kamu tuh akhirnya tahu kalau kamu tuh kena COVID dan cerita awal deh kronologinya sampai sekarang bisa sembuh. Sumpah ingat banget sih, karena setiap orang Itu yang kapan? nanya aku tuh selalu tak ulang-ulang ya, jadi Iya. sampai tanggalnya tuh aku ingat banget. Aku terakhir keluar sebelum aku sakit itu tanggal 1 November. Setelah 1 November tuh terakhir keluar, habis itu 2 hari setelahnya. Ke siaran kan? Minggunya kan minggunya. aku keluar sama teman-teman. Terus masih siaran 1 hari itu udah gak enak badan, tapi aku masih sempetin siaran karena masih bisa bangun gitu. Terus aku udah bilang ke Restu, aku kayaknya mau flu ya. Terus suruh beli obat flu, aku pulang beli obat flu terus minum. Terus besoknya malah nggak ngefek gitu, masih kerasa sakit, demam sampai nggak bisa bangun segala macam. Aku putusin buat gak masuk dulu deh, kayaknya harus istirahat full total. Sorry, itu gejala awalnya apa? Kenapa dia putusin gak masuk? Kenapa gak putusin Adam? Soalnya Adit gak mau sama aku. Itu yang terpenting ya. Iya. Habis itu kayaknya harus. Apa yang dirasain pertama sih? Itu demam. Gejalanya? Demam. Oh. Paling awal tuh demam kayak flu gitu. Biasanya kalau mau flu kan kayak nyeri-nyeri gitu kan. Terus demam, terus kayak agak batuk-batuk gitu. Terus mata panas, pedes, udah kayak gitu. Makanya basic banget, makanya minum obat flu aja, paling harus rest full gitu terus nanti sembuh gitu. Udah, terus ternyata di hari ketiganya kok radang, Pak. Kok agak-agak nggak bisa mbauin, nggak bisa ngerasain. Malah makin parah gitu Makin ibaratnya. makin parah. Terus aku stop obat flu. Terus besoknya lagi malah aku anosmia, alias aku nggak bisa ngerasain, nggak bisa bauin full. Itu dia Anosmia. sakit Di sini hari nanti kelima. ya, anosmia. Anosmia adalah di Wikipedia ya, jangan males. Itu berarti kayak misalnya kita nyium parfum, itu gak kerasa? Wah parah banget sih aku waktu itu, karena hilangnya tuh bertahap. Kalau di aku dan di Adam dan temanku yang kena itu juga hilangnya tuh bertahap. Jadi awal-awal aku nyiumin mandi dulu. Kok nggak wangi? Ada videonya mandi maksudnya? Ada nanti ya. Penting. Maksudnya biar kita research Iya juga. biar percaya kan kalian. Jadi aku mandi kok nggak wangi ya. Oh mungkin emang sabunnya nggak wangi. Udah habis itu nyiumin. Itu dari mana teori mungkin sabunnya nggak wangi? Pakai sabun apa ya? Pokoknya positif thinking. Mungkin ini fragrance-nya ngabar apa gimana? Jadi nggak wangi. MSPV-nya kurang. Menyemblim itu sabunnya. Menyemblim. Iya. Udah habis itu nyiumin parfum, nggak terlalu strong ya. Oh mungkin flu masih gitu, mungkin flu. Tapi aku nggak pilek. Surprisingly aku nggak pilek. Nggak ada ingus merah-merah tuh nggak ada. Tapi bener-bener di sini tuh cuma bindeng, suaraku bindeng. Nggak bisa nyiumin nggak. Ikan bisa. ya? Bancong. Sorry. Bandeng. Sorry. Terus yang paling parahnya di hari ke-6. Sorry ya bos. Di hari ke-6 aku tuh sampai
bikin air panas di mangkok, terus tak kasih fake, tak kasih tak tetesin kayu putih gitu. Tak hirup bener-bener deket. Jadi kayak inhaler gitu ya? Inhaler gitu. Gak kebau sama sekali kayak wah ini kalau sampai gak kebau sama sekali ini parah banget. Terus akhirnya aku bilang mama kayak oke, mama aku gak bisa bauin, gak bisa ngerasain. Di rumah jangan kemana-mana, kamu bilang itu Pak Diki sama Mbak Eca dulu. Gitu. Terus akhirnya yaudah aku di rumah untuk beberapa hari dicoba treatment dulu sendiri pakai vitamin segala macam sampai udah semingguan lebih, ternyata nggak segera membaik. Di hari ke-9 itu aku langsung swab. Nah itu aku swab, aku bilang ke puskesmas ini nih ada gejalanya gini, terus diarahin buat swab. Aku swab 5 hari. Swab up karena udah followersnya udah swipe right. Tinder, kelihatan banget ya main Tinder ya. Terus apa namanya? Jamar hasil swab keluar 4 hari 5 hari ternyata positif. Tapi waktu hasil swab keluar, aku udah bisa nyium, udah bisa ngerasain. Oke. I see. Karena terlambat. Jadi untuk teman-teman yang udah ngerasa nggak enak badan dan hampir-hampir kayak anosmia, lebih baik langsung disegerakan swab biar ketahuannya lebih cepat dan bisa penanganannya lebih cepat. Karena aku bingung kan, kayak aku udah di rumah tuh hampir 3 minggu karena kayak precaution aja sih, mending 2 minggu udah 2 minggu sakit, aku tambahin seminggu lagi deh biar bener-bener emang sembuh. Fix sembuh karena kalau harus ke kantor kan harus buka masker dan segala macam gitu. Nah, terus akhirnya aku ngapain ya udah sembuh, udah bisa ngapa-ngapain, aku bikin deh story gitu. Karena aku udah sembuh juga, mungkin aku bisa sharing sama teman-teman. Aku bikin Q&A nih, aku kemarin kena COVID. Walaupun aku tahu resikonya adalah orang-orang akan diskriminasi aku. Akan nggak itu aib kan. Tapi menurutku ternyata tuh I'm really glad I did that. Karena tuh banyak banget yang nge-DM aku yang mereka tuh nggak tahu kalau mereka COVID, terus mereka tuh kemana-mana. 1, 2, mereka tahu mereka COVID tapi takut nggak bisa kerja, mereka tetap kemana-mana. Gitu. Jadi banyak banget dan aku bener-bener saran ke mereka sih kalau misalnya emang anosmia dan radang dan segala macam, isolasi mandiri dulu sampai hasil swab keluar. Gitu. Jadi jangan anggap sepele. Alhamdulillah kalau negatif lah, kalau positif gitu kan. Better kita tahu kita kenapa. Gitu. Yes, benar. Iya sih, karena banyak juga yang posisinya adalah dia nggak ada gejala sama sekali juga. Itu OTG kan, orang tanpa gejala. Nah itu kan juga bahaya kan. Jadi emang kita harus lebih mengedukasi mungkin solo lovers yang masih jalan-jalan keluar gitu ya. Kayaknya sekarang tuh jalan-jalan keluar pakai masker tuh udah harus nggak usah gitu, mendingan. Kenapa? Karena mendingan di rumah aja. Dia nggak ngelawak. Iya, oke. Gue agak susah bedain lo ngelawak apa enggak soalnya. Ditunggu punchline-nya. Iya, enggak gitu loh. Kalau misalkan emang ya kita nggak bisa memungkiri kita perlu kerja dan segala macam gitu ya. Kalaupun emang harus keluar rumah, tetap harus jaga protokol kesehatan tadi, pakai masker, terus jaga jarak. Pakai masker perlu banget sih. Itu udah kayak paling, walaupun sekarang kita bikin podcast nggak pakai masker. Tapi kita udah rapid semua ya. Kita udah rapid semua dan kita udah aman semua. Dan saya mah reaktif semua. Coy. Enggak, bentar. Oke, jadi apa namanya lebih aware sama diri kita masing-masing dan jujur. Kalau emang udah mulai ada gejala yang menuju ke sana, itu harus segera dikonsultasikan kepada yang berwenang. Benar. Emang jujur itu merugikan diri sendiri tapi menguntungkan orang lain. Karena apa? Karena kita merasa kita masih muda-muda, imun masih oke, sakit ya udahlah nggak apa-apa dan segala macam. Tapi gimana dengan orang tua yang butuh ventilator? Betul. Padahal fasilitas ventilator sekarang udah limited yang ada banget. Amit-amit penyakit bawaan lain yang memperburuk itu juga. Ya, setuju. Karena aku sendiri kalau ditanya kena dari mana gitu, aku nggak tahu. Kalau aku tahu dari siapa, tak kamplengi wonge. Aku reso nyambut gawe sesasi soalnya. Melu dong. Mau pakai outfit perangmu ya? Iya, outfit itu nggak tahu karena aku ngerasa mungkin aku kena dari orang yang OTG. Nah itu aku yang masih muda aja. OTG dan dia ceroboh karena dia tidak pakai masker. Itu aku aja yang masih muda yang masih ngerasa fit aja kena. Apalagi orang-orang tua yang merasa kayak sekitarnya oke padahal mereka nggak oke. Gitu. Benar, ya setuju sih. Dan emang kita harus jauhin namanya tempat-tempat yang emang ramai juga. Ramai banget. Contoh tempat-tempat yang ramai kita nggak bisa disebut nama-tempat. Tapi kan mungkin solo lovers tahu lah ya tempat-tempat yang ramai. Gitu. Tapi aku pengen nanya deh, mungkin banyak solo lovers juga yang kayak penasaran, swab test tuh sakit gak sih? Kan banyak tuh. Gimana sih ininya? Sebenarnya tergantung toleransi masing-masing sih. Swab test itu sebenarnya cepet banget karena mereka cuma masukin kayak cotton bud ke 2 hidung kan, kanan kiri sama ke sini. Tapi swab test aku yang kedua sih enggak sih, cuma di sini doang. Di tenggorokan enggak, itu dimasukin dalam banget karena emang harus nyampe ke lengan. 2 meter kalau nggak salah ya? 2 meter. Masukin. Nanti keluar ya ada ikannya. Ada door prize. Keluarnya di sono ya, di manahan. Yuk. Gak sakit sih, tapi kayak geli-geli gitu loh, kayak dimasukin. Kamu enjoy? Tapi emang suka kan, maksudnya dimasukin geli-geli gitu? Emang suka yang geli-geli, tapi kalau nggak geli. Swab, cotton bud kan? Kayak mungkin tisu biar hacing ya. Iya. Enak kok, nagih sih.
nagih kita agak goyang excuse me. Iya nih ya. Aduh. Ya, tapi jangan sampai solo Amit-amit. lovers merasakan swab Iya, test karena ada gejala-gejala. Tapi nggak sakit sebenarnya, kayak Sakit rasanya ya? tidak nyaman aja gitu. Gak nyaman. Apalagi aku kan swab 2 kali, swab yang kedua itu lama banget di dalam pak, di gini-gininya tuh lama. Kayaknya dia yang enjoy. 2 jam ya kalau nggak salah gitu ya. Kok mimisan kak? Gitu. Lama banget. Oke, itu dari point of view pasien. Pasien. Sekarang kita akan nanya nih sama point of view dokter. Kakaknya Adit, Ko Jonathan itu adalah seorang dokter di Jakarta. Benar. Gimana Dit? Ko Jonathan sebagai dari segi dokter tuh sampai saat ini tuh sebenarnya kayak gimana sih keadaan COVID ini sendiri di Indonesia? Keadaannya adalah sebenarnya banyak dokter. Jadi tuh sekarang dokter spesialis semua akan turun ke COVID semua. Oke. Ini correct me if I wrong ya. Yes. Maksudnya aku takutnya salah info atau apa Oke, yang oke, penting. keren. Sedengar pula pokoknya kayak dokter-dokter spesialis akan turun ke COVID semua. Dan juga sekarang itu rumah sakit udah pada penuh untuk menangani COVID. Karena di satu sisi akan bingung juga. Yang anak mudanya tetap keluyuran, tapi yang orang-orang tuanya udah penuhin rumah sakit. Jadi harus pilih yang mana nih. Sedangkan tiap orang punya date rate-nya bedanya sendiri kan. Date rate gitu kan. Jadi ya kayak rada bingung juga kayak gitu. Dan sebenarnya banyak dokter juga di Jakarta yang aku tahu itu semua udah hampir terpapar COVID semua gitu loh. Jadi tapi tanpa gejala. Tanpa gejala, tapi emang dokter mungkin punya syarat yang berbeda, emang harus swab test terus. Karena aku sering swab test terus. Yes. Oh iya. Ya sering. Jadi kayak ya udahlah untuk sebagai garda terdepan gitu. Tapi mungkin sekarang permasalahannya kalau menurut aku karena dari dulu kita selalu dikasih tahu dokter adalah garda terdepan gitu. Sedangkan temanya adalah gimana caranya kita untuk bisa memutus rantai penyebaran dari COVID-19, di mana harusnya masyarakat yang sebagai garda terdepan. Betul. Ini keren banget, parah. Frontline. Jadi emang sebenarnya garda terdepan itu nggak bisa kita sekonyong-konyong membebankan kepada ahli medis. Benar. Kita mulai dari diri kita sendiri aja dulu gitu loh, pakai mesti mengikuti protokol kesehatan yang ada, pakai masker, di rumah aja kalau emang udah ngerasa nggak enak badan dan segala macam, kita lah sebenarnya garda terdepan untuk bisa memutus rantai itu sendiri. Gitu. That's right, baby. Oke, kita tinggalkan COVID karena 2020 sebenarnya tidak melulu soal COVID. Benar. Dalam setahun tuh kita juga pasti mengalami hal-hal yang bahagia. Yo dong. Benar. Yes, dari Vanka dulu deh. Nih. Dari Restu dulu deh, tadi nanya Iya, mulu. makanya nanya mulu. Hal bahagia Van. Saya tuh kayak kebawa talk show mulu. Oh iya dah. Hal bahagia di tahun ini. Restu. Sama Vanka rasain apa? Ya Restu gimana? Restu. Jadi kalau hari ini lagi tahun ini, puji Tuhan banyak banget job yang di cancel ya Dit ya. Tapi gak apa-apa untuk kesehatan. Oh iya benar. Banyak banget yang di cancel. Kalau misalnya kumpul bisa beli mobil. Wow. Mobil Hot Wheels. Nggak boleh disebut merek itu. Oke, jadi baik banget yang di apa tuh namanya di cancel. Baik banget. Jam siaran juga sempat agak berubah sedikit kan, dari siaran sama Adit sekarang siaran sama Vanka. Terus habis itu yang bikin bahagia adalah siaran sama Vanka sih, karena udah gak sama Adit lagi. Dia suka langsung di depan gini. Bercanda, nggak mesti kayak yang bro. apa? I'm out. Apa artinya tuh I'm out? Saya keluar. Oh, dari mana ke sini? Silakan. Keluar sebelah sana. Nanti tak kasih translate ya. Kan biasanya podcast Sora ada gua semua ya. Kayak di Ada. Gabut tapi. Ya gitu. Jadi yang bahagia bisa punya waktu yang banyak sama keluarga nggak? Benar. Yang biasanya kita tuh kayak aku pribadi kayak sering di luar rumah, sering spend time sama teman-teman daripada sama keluarga. Di momen ini mau nggak mau kita jadi bisa kumpul keluarga banget gitu. Ada juga kan sempat di rumah lama juga. Sempat kan? di rumah lama dan tapi itu nggak kumpul keluarga karena belum di kamar. Saya kumpul diri sendiri ya. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya jadi punya waktu untuk mengenal diri sendiri lebih mengeksplor sesuatu yang baru mungkin. Ya. Dan juga bisa menahan diri sendiri gitu loh. Benar. Jadi kayak bisa mengontrol emosi kan, pasti emosi dong. Ya kita di karantina di suatu tempat yang kita nggak bisa kemana-mana 2 minggu. Kalau kita nggak bisa kontrol diri kita sendiri kan kayak susah gitu loh. Jadi kita belajar. Lebih menghargai itu sih waktu ya mungkin. Benar. Ya. Karena idola Cili kan semua di karantina waktu dulu kan. Bener. Afi juga. Mama Ira tuh capek loh. Mama Ira capek sama Tri Utami juga capek. Bodoh amat Mama Ira capek gila. Oke, Lukman tuh nyiapin bintang dan lemak loh. Kalau Oke Jelly Drink? Oke, jadi nggak diminum. Oh, iya. Tadi suka salah lagi ya. Kebalik. Kagak gede. Gitu. 2020 ya, a lot of great things ya. Kalau Adit sendiri kan kan aku sidang. Akhirnya. Sidang tilang ya kalau Iya, di
Bojo Songo. Kena. Online ya? Iya, itu enggak boleh SNK, enggak boleh SNK. Enggak sidang skripsi. Enggak, sidang tilang. Oh, sidang tilang. Enggak sidang skripsi dong. Itu adalah suatu kebanggaan yang mungkin bisa dibanggakan sampai sekarang juga ya kayak sarjana las ya? Las Vegas. Sorry. Aku sarjana komputer, aku emang ilmu komputer kan. Oh. Tapi malam. Oh, maling ya? Kawan. Maling. Gantiin Mas Enyes lah. Itulah sarjana, saya jadi sarjana seneng lah. Kayak di tahun ini akhirnya selama pandemi COVID-19 yang gak kunjung kelar, akhirnya bisa dapetin satu kebahagiaan yang mungkin sangat hebat. Mau ngapain? Aditya Respect banget karena di perjalanan Adit sampai sidang itu ninggal siaran mulu. Program terbengkalai. Bukan terbengkalai, mau diganti. Oh iya. Bukan sebagai siaran sendiri mulu. Dark sekali, aku takut. Mau diganti program. Oh iya juga sih. Ya, jadi seolah DM lagi nanya. Terus diganti, saya juga tidak tahu kenapa. Itu karena apa? Karena dia skripsi. Mau tau gak dramanya? Ya seperti itulah ya. Semua karena Adit berarti. Semua Adit. Terus Vanka, apa hal baik yang sampai sekarang belum terjadi juga itu? Ada semuanya. Enggak mau nikah. Enggak ya, jangan gitu ya. Amit-amit. Kalau amit-amit ini kan Jangan dulu, Pak. jangan dulu. Beban keluarga. Oke. Kenapa? Kalau 2020 tuh surprisingly life changer banget karena di awal tahun aku akhirnya punya pacar setelah 5 tahun berjomblo. Shout out untuk Mas Kopleh. Ya. Terus menyesal ternyata besok ketemu Adit tau gitu gue gak jadian dulu. Gimana sih? Life changer bro. Amin. I'm sorry bro. I'm handsome. Apa tuh? Ganteng. Oh. Translate-nya di sini bahasa Slovakia. Itu life changer karena wah nggak bisa kemana-mana. Punya pacar di rumah ada yang nemenin. Iya. Sorry. Jangan emosi dia. Gua tahu dari lu gini-gini mulu tangannya. Kesel banget ini. Makanya. Itu terus kuliah online, ya kan? Kuliah online nilai pada bagus-bagus, saya tidak. Jelek banget gila nilai-nilainya. Iya? Soalnya Iya, aku suka, mulu. soalnya kan online, jadi aku tuh ngegampangin kalau misal jam 9, paling bisa dikerjain jam 10 Iya. gitu. Jam 10 aku baru bangun ternyata ini sudah ditutup ya ininya kelasnya, udah gak bisa Sampai buka. siaran ngomong sambil bikin tugas juga pernah. Langsung itu ya, aku bikin doa sholat Iya, jenazah di sebelahku sambil siaran. aku jenazahnya. Thanks. Berarti buat dosen WMS ini kalau denger mahasiswanya ilmu komunikasi DO. Tolong. langsung sih DO sih. Coretnya Tolong. namanya langsung. Biar saya bisa nikah Joki. muda. Oh, jadi Itu terus sama kan ada TOEP kan kayak namanya TOEP tuh? TOEP tuh kayak tes bahasa Inggris Oh, biasanya. iya, iya. Oh, bukan TOEFL beda ya? Beda Oh, TOEP, beda. tapi kayak di bawahnya gitu. Nah, Masa lo gak tahu kan Inggris banget? iya gimana sih? Oh, paling bro, paling. Biasanya satu mahasiswa tuh punya kesempatan 1 kali dan harus lulus minimal nilai gitu kan. Nah, habis itu biasanya tuh di kelas ketat banget gitu prosedurnya. Tapi karena online, saya bisa jadi joki. Oh, jadi bagus. Wah, dong. iya. Ini bagus. Iya. Kalau buat money. Benar, all about money. Yes, Sorry, ini ilegal sebenarnya tapi nggak apa-apa. Tolong dilihat wajah diingetin ya. Untuk orang-orang. Kita harus scan barcode-nya nih ya. Iya, makanya. Seru banget. KTM ku nanti tak upload tuh. Tapi ngomong-ngomong 2020, tadi kita sempat mention dikit tentang public figure yang meninggal. Yang akhirnya berpulang. Mana yang paling heartbreaking menurut kalian? Yang paling kaget, yang paling nggak nyangka. Ya semua kaget. Semua kaget Tapi yang pasti. paling sedih mungkin yang paling sedih. Yang paling ditinggalkan membekas. Karena Maradona sih. Mungkin kan aku suka sepak bola kali ya. Oh, kalau aku Godfather of Broken Heart. Jadi Gempol. Oh iya. Kalau aku King of Pop. Michael Jackson. Michael Jackson lagi. Aku paling heartbroken kalau misalnya Michael Jackson yang meninggal kemarin itu, tapi nggak di 2020. Kenapa? Sampai ada filmnya kan? Iya, soalnya waktu kecil tuh aku takut banget lihat pembukaan itu yang nah itu ya Michael Jackson, tau gak sih? Oh iya. Itu aku suka banget, papaku juga suka banget Michael Jackson. Michael Tapi siapa tahun ya? Michael Jordan. Michael Schumacher. Wah, udah hilang. Jadi kalau tahun ini, sorry aku emang sangat-sangat Emang nggak punya hati sedih, ya? tapi belum ada yang kayak terlalu gimana karena emang nggak terlalu Emang kaget ngefans sih. gitu. Iya. Ya nggak sih, lebih ke kagetnya sih. Tapi kaget karena orang-orang- Wakanda itu siapa? Chadwick Boseman. Itu meninggal tuh kayak juga shock. Itu juga sedih sih. Itu kalau Maradona kan aku dulu suka sepak bola dan dia kan terkenal dengan julukan si tangan Tuhan gitu. Iya. Dan sekarang katanya dia udah benar-benar ada di tangan Tuhan. Wah, Bahasa itu- Inggrisnya di tangan Tuhan. God's hand. Oh, shit. Benar. Gila. Dan kalau misalkan kita ngomongin public figure yang meninggal, kita ngomongin almarhum Deddy Kempot gitu ya. Itu bener-bener aku bangun tidur lihat postingan kita yang di Solo Radio itu yang aku masih kayak mencernanya lama banget.
Kayak beneran nggak sih? Orang Iya. beliau kan masih punya banyak sekali schedule manggung Bener. kan sebenarnya. Apalagi kan. lagi naik banget, top tier banget. Dan tiba-tiba beliau harus berpulang tuh kayak bener-bener jujur aja baru pertama kali kehilangan public figure meninggal yang sebenarnya kita nggak terlalu deket-deket juga gitu banget, cuma tahu, cuman ikut sedih. Felt unreal gitu. Iya kayak kok ini beneran nggak toh gitu loh, misalnya kayak ini beneran nggak sih, sampai bener-bener sedih, literally sedih yang kayak sad, kayak kehilangan orang deket aja gitu loh. Iya. Apalagi dia emang sudah sangat memasyarakat banget, Betul. semua orang pasti relate dengan Betul. dia ya. Dan anggota keluarga dia tuh ada yang temennya adikku gitu-gitu loh, jadi kayak kita yang masih Ada mutual. ada mutualnya lah gitu, jadi agak sedikit heartbreaking juga. Echa Sekar kan kayak sampai sekarang juga masih Ya, Echa Sekar sampai sekarang masih nangis terus. Gak itu tahu. beda urusan tadi sih nangisnya. Bukan nangis itu udah Itu bukan Didi Kempot, itu Didi yang lain. Didi yang lain. Iya, Didi tinggal. Didi Sampogu. Iya sih emang sedih. Oke. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, maksudnya di antara kesedihan itu pasti ada hal baik yang kita dirasakan. Benar. Dan sebenarnya menurut aku di tahun ini adalah tahun dimana kita harusnya lebih bersyukur. Oh iya. That's right. Exactly, karena di segala sesuatu yang negatif gitu yang terjadi di dunia atau mungkin bahkan di hidup kita masing-masing, kita nggak tahu. Selalu ada sisi positifnya kan. Selalu dan harus. Tadi Van Gimana aja positif. tuh. Tadi Van aja sempat bilang kan, walaupun dia udah nggak bisa, udah anosmia, nggak bisa nyium bau sabun, dia tetap bisa positive thinking. Itu Iya. spirit yang aku inginkan. Ada kayak masih sabun yang harus kecium gitu ya. Iya. Sedangkan emang pacarnya Mas Adam lebih suka sabun ya. Emang. Lebih suka Nyabun coconut, gitu suka, coconut oil sih. Oh, lebih pakai coconut oil. soalnya Mau disebut namanya nggak? organik. Udah disebut sama dia. Direbus dulu nggak di Keato? TikTok Baby only. oil tapi lumayan, baby oil. Baby oil lumayan ya. Bisa. Tapi ada pewanginya baby Ada oil. pewanginya. Besok pakai ini deh, lotion anti nyamuk deh. Baby oil tuh diperas dari bayi. Oh, ada sabun itu, sabun cuci piring juga bisa. Jadi ntar habis kelar bisa dicentangin. Verified. Iya, bunyinya ya. Verified. Tapi btw nih ngomongin COVID, kira-kira kalau menurut kalian kapan semua ini usai sampai kita bisa back to normal? Kapan semuanya usai tergantung kita. Benar, setuju. Kalau menurut aku, kalau dikatakan sampai usai, sampai ada vaksin kalau untuk Indonesia mungkin. Karena menurut aku sangat susah untuk mengatur orang-orang. Ya nggak bisa disalahin semuanya sih, maksudnya pemerintah nggak salah juga, tapi orang-orangnya juga salah. Atau kalau mau disalahin ya ini salah semua gitu. Salah semua Yes, sebenarnya. Karena kayak ya balik lagi sih, ada orang yang harus cari makan, jadi dia nggak bakal, jadi dia bakal abai protokol kesehatan. Mungkin ada keluarganya harus diberi makan, tapi ya balik lagi gimana cara kita untuk bisa, yuk ini waktunya kita untuk tetap berpegangan tangan untuk bisa menjadi Indonesia yang lebih baik lagi, mengingat besok hari libur. Terus nggak nyambung ya jadi. Ya, besok emang libur ya? Ini emang tayangnya? Tayangnya kapan sih? Masih ada. Oh, kemarin kita udah libur. Gue libur 10 hari kemarin, masa Oh, iya. kurang. Iya. Saya 3 ini minggu udah dong. Semoga pandemi ini kapan kelarnya, cepat atau lambat, tapi kita harus bisa mensyukuri dan tetap berpegangan tangan bahwa setelah badai pasti ada ojek Badai. payung. Setelah badai pas Chris Patih. Iya, Setelah badai ada badai susulan. seperti kata, kalau seperti kata orang-orang, bad day pasti berlalu. Wah, Oh, quote beda. banget anaknya pasti berlalu. Jadi untuk yang bertanya-tanya mungkin kapan sih ini kelar gitu, jawabannya tuh ada di diri kita masing-masing. Tanyalah pada dirimu sendiri kapan mau kelar virusnya. Benar. Tanya sama kita sendiri. Yes. Kapan kita mau benar-benar menaati protokol kesehatan, mau menjalankan itu semuanya dan membuat tahun depan Benar. tidak seburuk tahun ini. Yes. Last but not least nih buat teman-teman mungkin yang I'm so sorry kalau misalnya masih gampangin, apalagi di sosmed tuh membuat orang-orang resah dengan ngomong Iya. kalau COVID tuh nggak separah itu kok dan segala macam, masih banyak banget yang kayak temen gue kemarin kena ternyata biasa aja, jangan pada lebay Ya Iya. banyak, karena banyak juga You teman-teman bisa, dan saudara-saudara kita juga kehilangan anggota keluarganya. Yes, Benar, that's Kehilangan right. anggota-anggota terkasih gara-gara virus yang menyebalkan ini. Jadi ayo kita punya respect yang tinggi, kita punya tenggang rasa yang tinggi untuk Yes. bisa menghormati, saling menghormati. Benar, Benar. mungkin itu nggak, it doesn't affect your life that much, tapi itu affect ke hidup orang, itu tuh sangat-sangat gitu. Jadi Kayak kalau stop being selfish gitu. Iya. Yes, tapi Don't sampai be selfish. harus berjaya nih. ya, kamu tuh boleh punya kepercayaan atau punya teori sendiri-sendiri, tapi jangan membuat orang itu kayak mau aware tapi malah jadi ragu. Let them be. Kalau orang emang mau aware silahkan, tapi kalau kamu emang nggak percaya jangan disebar-sebar yang Jangan bikin berusaha Iya. untuk Iya. kayak apa namanya mempengaruhi orang lain. mempengaruhi gitu. orang lain. Just Dia cari panggung. jangan cari panggung. Panggung di situ. Panggung Mobil di motor tuh jebres. ada. Gila loh. Kalau sore banyak burung.
Burung apa? Banyak banget burung. Burung merak. Serem Apa ya? banget. Burung kayak burung dara gitu kan? Iya. Burung dara, enaknya nyambung terus. Sumpah itu kenapa ya? Sampai sekarang kenapa banyak burung ya? Banyak ioknya. Hah? Banyak ioknya. Hah? Ya Banyak ioknya. mending burung yang di atas. Gak baik tiba-tiba di atas ada jerapah banyak banget. Serem Kan lagi banget. kayak yang kok gelap ya. Lebih Jerapah. tinggi gitu ya. Iya. Apa bisa salah bantal nggak? Jerapah bisa salah bantal. Bisa. Kok bisa? Kenapa? Ini nanya bukan nanya balik. Bisa. Kalau jerapah betina, soalnya kan di mata betina kan semua salah. Wow. Emang. Karena Loh, kamu bener. karena semua pria tuh salah. Tidak seperti itu, brother. Pria is the best. Ya, Rik? Enggak. Si sana breeding sendiri berarti. Pria dan wanita itu sama. Sama. Karena Sama-sama nggak mau kalah kan? Sama-sama keras kepala. Ada Mbak Dinar. Dinar Candy. Mbak Bukan. Bukan dong. Kenapa gini? Enggak apa. Oh. Mbak Dinar lagi nelpon tuh Mbak Dinar Cela. Enggak gini deh, pokoknya untuk closing podcast kita. Ke distract gila. Mas, maaf Mas, jangan terlalu. Ya, ya. Untuk menutup. Untuk menutup close apa? Untuk closing menutup statement. ruko. Closing statement. Iya, closing statement dari Fanny dulu deh. Kalau dari aku Tentang 2020. Tentang 2020 banyak hal buruk terjadi tapi banyak banget hal baik yang terjadi tergantung kita mau melihat dari posisi mana. Benar. Kita mau ngelihat baiknya atau mau ngelihat buruknya aja. Menurutku yang buruk jadi pembelajaran, yang baik jadi pembelajaran juga. Sama Benar. aja. Live your life. It only live once. Yes. Kalau menurut aku di tahun 2020 ini namanya manusia tidak pernah puas ya, selalu ingin lebih dan lebih. Jadi kalau kayak tadi aku udah bilang 2020 adalah tahunnya kita untuk bersyukur. Ya. Jadi ketika kamu udah dapat lebih tapi nggak pernah cukup puas, mungkin ini waktunya kita untuk berbagi. Waktunya kita merasa selalu kurang. Waktunya kita berasa. Semangat. Cara menghamburkan uang gimana sih? Tanya Fanka lah. Apa? Cara menghamburkan uang. Kasih ke aku aja. Mau buang kemana? Oh, Oke. iya, belum ditransfer. Ya. Oke, Perawan Oke gitu ya, 2020 cukup kita kenang sebagai tahun yang penuh dengan pembelajaran. Yes. Kita sambut 2021 dengan lebih semangat, dengan lebih Benar. positif, dengan lebih menjadi orang yang jauh lebih baik dari segi apapun. Yoi. Pikiran, hati, kesehatan, Mentally, financially. everything. And officially that's Missing all. you. Yes, officially missing you. Menurutku ini video diuploadnya 2021 tau. Menurutku video ini diuploadnya 2022. Oh, iya. 2023 aja supaya anakku bisa nonton sama Vanka anaknya. Alah. Oke, thank you guys. Podcast ini berjudul Vanka dan Adit PDKT. Kan udah. Kasih emosi. Doain kalau misalkan pada setuju Vanka pacaran sama Adit, Ya Allah. tolong keluar dari rumah kalian masing-masing. Jangan dong, tapi tetap pakai masker ya. Jangan. Tiba-tiba di jalan rame aja. Kenapa? Iya. Kita vote Adit Vanka. Kira-kira banget parah. Thank you Solo Lovers. Thank you. Kalau ada yang nonton ini, tolong dijaga emosinya. Tetap sehat, keep Solo comfort. Keep Solo comfort. Keep solo convert. And also keep your smile. Ya, and akhir your kata, face. di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Solo Radio. Wayangnya bingung, dalangnya bingung. Stop, tetap dengerin indah banget. Penyiarnya Amet. Tetap dengerin Solo semua Radio. program.